Sebelum kita mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Ya iroro gadadami abagera erami fahahau dada andra kalwalangi sabalamoroi bagera erani hafefu bakakeriso Yesu. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami puji, kami muliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, untuk menikmati hari Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan curahkan urapan-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami, untuk kami mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, merenungkan dan menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari keterbatasan Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dari firman Tuhan, agar firman-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan firman-Mu berjaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman kami semua, Shalom. Kita buka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama, atau 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab aku sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat ditulis secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya sapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman kami semua. Shalom, Yahobu,
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendapatkan satu tema, yaitu gereja menerangi kegelapan dunia. Di dalam surat ini Paulus menegaskan atau Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus. Apa dasar Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus? Yang pertama ialah bahwasanya jemaat Korintus makin lama makin terpecah. Apa dasar mereka terpecah? Yang pertama, mereka adalah mengandalkan hikmat dari manusia. Mereka mengandalkan dari pikiran-pikiran manusia, bukan mengandalkan hikmat dari Allah. Sehingga Paulus menuliskan, menegur kembali kepada jemaat Korintus bahwasanya hikmat yang lebih besar itu adalah hikmat Allah. Hikmat manusia tidak ada apa-apanya. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, jangan mengandalkan pikiran manusia. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka seluruh apapun yang kita rencanakan pasti akan diberkati Tuhan. Sehingga di pasal 2 ini Paulus menuliskan bahwasanya hikmat yang benar itu berasalnya dari Allah. Tidak ada orang yang mengenal Allah, sehingga tidak pernah kita dilihat oleh mata kita. Kita tidak pernah melihat Allah dari mata kita. Kita tidak pernah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Akan tetapi, walaupun kita tidak dapat melihat Dia menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berharap, Tuhan, aku mau seperti ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga doa-doa kita, permintaan kita pasti akan didengar Tuhan. Akan tetapi butuh proses Tuhan menjawabnya. Tuhan akan menyelidiki hati kita. Apakah orang ini benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepadaku? Dalam surat ini juga bahwasanya di jemaat Korintus mengalami perpecahan. Walaupun mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal, akan tetapi iman mereka masih iman yang mengandalkan manusia, bukan iman kepada Yesus Kristus. Begitu juga dengan gereja kita pada zaman ini. Gereja di dunia, terlebih-lebih gereja di Indonesia ini, semakin lama semakin menurun. Mengapa? Gereja sudah ditutupi oleh kegelapan dunia. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Banyak kejahatan-kejahatan yang tidak disadarkan oleh para pendeta, para majelis kepada warga jemaat. Banyak peraturan-peraturan yang menyiksa sendiri jemaatnya sendiri. Karena itu mengandalkan hikmat dari manusia. Gereja memberikan peraturan-peraturan, akan tetapi peraturan-peraturan ini tidak didasarkan oleh hikmat Allah. Sehingga gereja semakin lama semakin ditutupi oleh kegelapan. Banyak gereja-gereja sekarang hanya mengandalkan uang. Hanya mengandalkan uang. Uang, sama seperti lagu anak sekolah minggu ya. Apa yang dicari orang adalah uang. Memang uang kita perlu cari. Akan tetapi siapa yang menyediakan semuanya itu adalah Tuhan. Kita mencarinya.
Asalkan kita bersungguh-sungguh, kita bekerja. Karena banyak gereja sekarang mengalami seperti itu. Dan jemaat-jemaat pemimpin-pemimpin gereja banyak melakukan seperti itu. Sehingga Paulus menegaskan kita pada hari ini. Jangan mengandalkan hikmat dari manusia. Jangan mengandalkan hikmat dari sesama kita. Akan tetapi andalkanlah hikmat dari Allah sendiri. Gereja harus bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan bergereja. Para pemimpin-pemimpin gereja harus bisa memutuskan suatu pendapat, suatu perintah atau peraturan-peraturan untuk bisa dilaksanakan oleh seluruh jemaat gereja. Karena gereja itu adalah pelopor dalam pekabaran kerajaan Allah. Sehingga gereja pasti mampu melawan dari kegelapan dunia yang sekarang ini. Apalagi di tengah COVID-19 ini. Banyak gereja yang mengalami pendapatan yang menurun. Banyak pendeta-pendeta yang sekarang ini karena COVID-19 ini terpaksa bangkrut. Atau tidak mempunyai pekerjaan, tidak digaji oleh gereja, tidak digaji oleh jemaat. Akan tetapi ketika kita mengandalkan Dia yang mengutus kita untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan, percayalah Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami hikmat yang begitu luar biasa. Hikmat yang benar Tuhan hanya bersumber daripada-Mu. Berikan kami hati dan pikiran untuk bisa menerima Tuhan. Berkati gereja-gereja di Indonesia. Engkau berikan, Engkau terangi dengan sinar wajah-Mu. Agar kegelapan-kegelapan yang sekarang ini dialami oleh dunia ini, Engkau yang akan menyinari dengan wajah-Mu. Berkati setiap pemimpin gereja. Berkati jemaat-jemaat, berkati gereja, lindungi, sertai, dan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.